Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mari kita berdoa. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita berlatih, coba Ibu Bapak dengarkan ya. Kemarin kan yang ini Iyyaka terakhir ini dibaca oleh anak Ustadz di Bandung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang baru dibuat ini baca dengan baik. Baca dengan baik ini apa kira-kira untuk garis pertama ini? Coba mulai berpikir. Baca itu maksudnya baca apa itu? Baca ayat. Iya, baca ayat, semuanya baca ayat ini. Tapi maksudnya baca dengan baik, titik-titik baiknya maksudnya baca apa itu? Baca mengerti. Menurut susunan kalimatnya, susunannya, susunan katanya. Nah, Iya, ya membaca huruf, susunan kata, panjang pendek, makhraj segalanya lah ya. Dengan baik, suara pun dengan baik, namanya baik. Banyak membacanya. Cuma makanya bisa banyak ini. Ibu Bapak bisa membuat maksud dengan baik baca itu apa? Lihat hadis atau didengarkan orang baca dengan pakai tajwid, baca itu kan banyak bacanya, ini baca dengan tata bahasa, baca dengan sastra, banyak. Itu maksudnya baca. Ini mengantar saja ini. Kita kan membaca ini. Terus setelah bersangkut baca, baru ini pahami. Ya, pahami. Yang sudah dibaca menurut undang-undangnya, semuanya, baru pahami dengan baik pula. Ini pun banyak pula ini. Pahami. Yang pahami dengan baik ini pun banyak, panjang pula. Pahamilah dengan baik. Ini pun banyak pula ini. Apa kira-kira pahami dengan baik ini? Maksud ayatnya. Untuk kata. Ya. Dipahami, dino-inoan, yumangan. Nah, ya tuh. Begitulah bacaan-bacaan yang kita baca, termasuk bacaan sholat, termasuk bacaan waktu membaca Quran, termasuk membaca kehidupan, banyaklah, banyak. Pokoknya membaca namanya. Setelah kita baca, baru dino-inoan dipahami, lambat-lambat. Baru sampai yang ketiga. Yang ketiga ini pun banyak. Apa ini maksudnya? Dikerjakan, diamalkan. Maksudnya diamalkan itu apa? Itu pun terbagi dua ini. Maka dua saja, masalah banyak. Apa maksudnya diamalkan itu? Kalau yang dibaca dan dipahami tadi berupa perintah atau suruhan atau untuk ditiru, dikerjakan. Apa satu lagi? Ayo berlomba. Apa yang dilarang dihentikan.
Kalau apa yang dilarang atau yang jelek segalanya dihindarkan. Itu. Kan kita membaca tadi sudah paham. Oh ini nggak baik, tinggalkan. Kalau isi dakwahnya itulah. Isi dakwahnya itu dilihatlah kawan-kawan, dilihat anak-anak. Bagaimana caranya supaya dia bisa meninggalkan. Kalau yang baik bagaimana bisa dia mengerjakan. Itu. Jadi ini dia amalkan itu ada amal meninggalkan, ada amal melaksanakan. Kalau misalnya yang nomor 3 ini, yang ketiga ini tidak dikerjakan, kemarin ada pengajian kita. Apa itu namanya? Kalau yang wajib dilakukan, kalau yang enggak, itu kan sudah itu. Maksudnya amalkan ini kalau sifatnya yang baik, apakah bentuk sunat, bentuk segala, pokoknya yang baik lah, kerjakan. Kalau dia tidak baik, biarpun berupa pandangan segalanya, tinggalkan. Andai kata ini yang nomor 3 ini tidak terlaksana, apa namanya kemarin? Fasikun. Fasik lah, Wak. Awak lah tahu. Fasik. Inilah terinspirasi bagi saya malam. Kok kurang leloknya. Sewanta jago, tapi tidak dibuka mata doh. Kalau buka mata payah lalu balik. Jadi baca ayat Al-Quran, baca bacaan sholat, baca kehidupan, baca segalanya dengan segala model. Terus sudah paham kita, paham pun di Indoan. Yolah mana paham, baru mau dikerjakan atau mau ditinggalkan, gitu aja. Makanya apapun yang kita lihat, ya murah yuk kesimpulan. Kesimpulannya itu ada pegunu di Denko yang tinggal selain. Jadi enggak berhabis-habis waktu biarpun melihat HP, biarpun melihat apa-apa. Misalnya kan muncul cogok di HP, enggak ada guna ada yang baca itu saya. Enggak ada guna ndang ada. Itu cara enggak dia cari di ndang ada dulu. Lah tahu awak tinggal ada guna ada. Nah, sekarang kita mulai. Kemarin sudah dapat giliran semua ya. Pak Israel sudah hadir, Pak Israel. Sudah. Oh, Pak Israel sudah ya. Kemarin giliran yang kedua kemarin, Pak. Bapak dapat giliran kemarin ya? Ya. Sudah dapat semuanya. Kemarin yang tidak dapat anak-anak, Pak. Oh ya. Anak-anak sudah dapat karena kebetulan speakernya dia ada lupa itu kan. Oh ya. Sekarang ada anak-anak itu. Itu saya telepon tadi Pak, barangkali ini kadang-kadang anak-anak di minggu ini ada kegiatan kampus, Pak. Oh iya. Iyalah. Nah, sekarang kita mulai Ibu Didi dulu. Coba Ibu baca nih, Ibu. Oh, ini dekat-dekat ya. Coba Ibu baca dulu, Bu, yang satu ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Mulailah giliran pertama tadi. Coba Ibu baca dengan membaca. Pokoknya menurut kemampuan Ibu membacalah. Coba. Ihdina. Diuraikan satu-satu kalimatnya, Pak. Iya, pokoknya menurut kemampuan Ibu. Ihdina. Ihdina. Ihdina itu fi'il fa'il. Kalimat fi'il fa'il. Ihdina, Pak. Ya. Ihdina fa'ilnya nahnu. Sirotol maf'ulnya. Mustaqim sifatnya. Sudah Ibu baca itu? Ada lagi yang mau dibaca? Diuraikan. Ihdina tadi fi'il fa'il, fi'ilnya ihdi, na fa'ilnya
sirotol, maf'ulnya baris atas, mustaqimi baris bawah, karena dia mudhofun ilaih dari sirotol. Baris bawah. Udah? Ininya baris bawah. Nah, yang lain-lain kan sudah mendengar itu, tapi jangan marah suati yo. Nah, coba payuan semua Pak Abed lu, bacaan ibu tuh Pak Abed. Ya, yang perlu ditambahkan ihdi dia fil amar. Nah, di fil amar ya. Kece ibu tadi apa untuk ihdi bu? Fi'il saja ya. Iya, Pak. Fa'il. Ya fi'il fa'il. Tambah deh Pak Bet, ihdi itu fi'il amar. Nah, kan taruh baco tambah tukuk tambah. Ada berku namanya lah itu. Awak kalau untuk paham itu kan ya begitu carut. Lah Pak Bet. Tahu. Pak Tommy ya kira-kira nih baca sinan dibaca orang berdua kok Pak Tommy. Nah, damir mustatir. Pak Israel lah. Nanya damir mustatir. Pak Israel lah dulu. Silakan Pak Israel. Nggak tahan nampaknya. Maju. Silakan Pak Israel. Nama tambahnya Pak Israel atau nanti diganti? Nah, ihdi ini memang fi'il amar kan Pak. Tuh. Nanya damir mustatir itu fa'ilnya Pak. Tadi lah kecek pula ibu itu. Sadar tuhnya? Ya, masih Pak Israel. Silakan Pak Israel. Jadi ambodanga di TV orang apa seketek mengenai selayang-selayangan ambo ikuti banarnya cara berdialog demokrasi itu kan. Pada posisi maf'ul bih ya Pak. Namanya. Nanya nasab. Akan kami. Tapi fa'il tadi buah-buah. Apanya? Mas sebenarnya? Ya fa'il dia fa'il sebagai damir mustatir. Itu kan Pak? Ya kalau fa'il nasab atau marfu'? Nasab. Nasab. Fa'il marfu'. Nasab ya. Ya. Alah, sadar tu pembacaannya. Kok Ibu Sabrina nak membaca agak jelimetnya kan dibacanya oleh. Ihdina. Kok Pak Tommy lah mulai. Alah Pak Israel. Alah ya. Coba Ibu Sabrina lain. Baca Ibu Sabrina. Manalah dibaca orang, jangan dibaca oleh ya. Kalau kecuali salah. Kalau salah, ganti. Oh gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdi fi'il amar sama. Nah itu maf'ul bih. Iya kan Pak? Iya. Maf'ul bih sirotol isim berfungsi sebagai maf'ul bih juga. Al mustaqimah mensifati kata sebelumnya. Jadi sebagai naat. Fa'il ihdi itu mana? Pak Tommy lah, coba sama Pak Tommy. Singgah Pak Tommy, kok nak bagi alanya? Mafa'il. Mafa'il. Pelakunya mah. Pelakunya. Nah. Nah, itu tadi jadi objek kita Ibu Sabrina. Lepas itu mah jadi objek sebenarnya. Jadi maf'ul bih itu. Maf'ul bih dia kan? Ya, nah. Fa'ilnya yang kena kerja, kena. Fa'ilnya mana? Nah, ikut fi'il apa kok? Ikut fi'il apa kata Ibu Sabrina? Fi'il amar. Kalau fi'il amar, apa fa'ilnya kok? Anta. Damir mustatir anta. Berarti anta, tersembunyi anta. Tersembunyi anta. Iya, fi'il amar itulah pasti tersembunyi sadonyo. Fi'il amar itu kan hanya fa'ilnya itu yang tersembunyi itu 6. Apa itu pertama? Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Antuma, antuna. Itu. Cuma aku memang jadi pelengkap, jadi maf'ul ya.
Ya, Ya lepas itu kami. terus sirata itu jadi maf'ul jo, kan maf'ul boleh dari dua, boleh tiga. Bulan Ya. boleh. Al mustaqim ko Maf'ul juga. menjadi Naat. iya, Naat, ya. dalam Naat. kesatuan maf'ul dia, tapi dia Iya, sebagai dia naat atau sifat. sifat yang mensifati. Itu membacanya tuh. Ada lain enggak untuk lebih halus bacaannya lain? Sama-sama alif lam naat ma'ud sifatnya. Kalau naat itu ada sama pakai alif lam, ada enggak. Ini namanya baris. Kalau nanti disifati pakai alif lam, ya pakai alif lam no. Kalau nanti disifati aku bahasa Baris pesantren ya. Kalau nanti disifati itu ma'rifah, maka sifatnya ma'rifah. Because sirotko Tanda bisa nasab. juga Tanda bisa nasabnya juga nanti dia tidak pakai alif lam, cuma mudhafun ilaihnya pakai alif lam gitu. Jangan sampai ragu loh. Misalnya mudirul madrasatil mustaqim gitu. Kan mudiru. Tapi ya mudirul madrasati kan berarti dua tuh. Ya. Baru ada sifatnya mustaqim. Jadi jangan ragu beko. Jadi mustaqimu tetap sifat daripada mudirul madrasah. Kenapa enggak pakai alif lam? Ya tentu enggak bolehnya pakai lam karena dia mudhaf didapatkan ke madrasah. Gitu. Jadi makin ketek, makin kambang, ya memang mulanya garis besar tapi makin kecil lah. Jadi itu sudah kita lakukan ya. Belum lagi misalnya kalau ihdi fil amar, kalau bisa kita menguraikan sebelum dia fil amar berarti ada fil madinya, ada fil mudhari'nya. Kalau sampai itu kan baca lebih jelimet lagi. Maksudnya. Nah, jadi waktu kita membaca, itu mulai dari membacalah adinu'an lah. Ihdinas siratal mustaqim. Usahakan membaca sirat itu sabana membaca huruf shad. Kan membaca baru. Ihdinas, jangan nanti si dibaca. Shad. Ihdinas siratal. Tasinnya lagi Pak. Tasinnya dia Pak. Tasinnya. Jadi ketahui dulu bahasa sirat itu artinya jalan atau berbentuk terowongan lurus ya. Jadi ihdinas sirat. Sudah itu tanya pun itu dirasakan, jangan tak biasa, dia ihdinas sirat. Jadi ya tapi jangan terlalu lama pula. Nanti asik itu terus enggak. Ini tabiasanya itu begitu. Mustaqim lah. Jadi itu ya. Apa kira-kira yang belum terbaca di sini? Apa barisnya perlu juga tanda nasabnya itu fathah Ya, gitu. Ya boleh kan itu maka maf'ul dia. Ya. Tapi kalau misalnya sirata itu adalah dia maf'ul, itu tandanya baris di atas. Nanti ditanya, itu bagaimana? Apakah dia baris di atas itu? Ya mabni. Kalau itu ya. mabni, Pak. Ya, itu kan berarti dia dhamir. Memang begitulah keadaannya. Coba kalau marfu'nya apa itu, Pak Isral? Nahnu. Kalau nahnu dia dalam marfu, tapi kalau seperti ini dia dalam keadaan mansub, bisa juga dalam keadaan dijarkan kalau dia bergandeng dengan kata dengan huruf jar. Bukan. Dia dijarkan kalau bergantung, misalnya Rabbuna. Kan itu dengan kata benda. Jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Undang-undang mudhafun ilaih kan mesti berbaris bawah. Itu namanya membaca sagalunya. Kalau pepatah Pak Isral juga tuh pepatah nenek mama ambo, bapak bet mengaruak sabi gawang. Mengaruak sabi gawang. Rupanya orang dulu wacok mengaruk-ngaruk. Dapat ada mengaruak gawang. Dapat ada mengaruak gawang tadi deh Pak.
Ibu Mengarut. Sabrina lai paham mengarut sama saya Abi Gawang. Lai Pak, Ah. lai mengarut sabi gawang. Cuma tadi Ya. baru Ya, baru istilah. itu nanti tulis nah maksudnya tuh. Harus dibaca sampai semuanya. sahabi Akar-akarnya. bare petana. Nah, gitu. Oh. Jadi kalau sabi bare batara oke lah ya. Memang sampai tuntas dari Sampai tuntas ya. apa perkiraan apa yang mungkin datang lah dihitung sadu. Nangka sempurna Sampai tuntas. Ya. Tapi Jadi- kalau sampai tuntas tadi dicari lo fiil fiil madinya ya Pak. Ada. Ya, mustaqimkum itu belum sirat Nah. dicari itu sampai sa cair-cairnya. Iya. Kalau Pak. mustaqim itu bentuk isim apa tuh? Fa'il. Mustaqim. Nah, isim fa'il kerja Pak Bet. Apa fi'il madinya Pak Bet? Koma. Istiqamah. Ya, istiqamah bukan koma dong. Istiqomah. Istiqamah. Tambahan 1 huruf. Weh. Tiga Kita tambah 3 huruf. 3 huruf. Alif. Kan Alif berpacu, cinta. kan berpacu-pacu Alif loh pengarang. Alif cinta. Nah, alif sinta. Kalau 3 hurufnya apa tuh? Koma. 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 Kalau koma apa artinya? Berdiri. Berdiri. Jadi tagak. Tagak. Ya, tapi kalau istaqamah artinya Tak ditagaan. Minta Didirikan. Iya. berdiri. berusaha keras supaya tetap berdiri. Berusaha awak tarui, mohon awak bersegala upaya supaya tetap berdiri. Ba'ana kancang badai, ba'ana gampo tetap berdiri. Jadi kalau dia itu fi'il madinya, kalau fi'il mudhari'nya apa? Coba. Yustiqom. Koma. Yu astiqom. Koma. Yu. Istaqama, Koma. Yustaqimu. jangan yu. Nah yu itu sampai huruf, Bu. Itu kan Ikulah 6. Ya. Yang 3 huruf, Pak. Yang 4 huruf yang dipakai yu itu. Ya. Kalau nyala 5, 6 balik seperti ya itu pakainya. Coba. Kalau Ya, koma, mudhari'nya apa koma? Yakumu. Yakimu. Yakumu. Tapi kalau istaqama, Yastaqimu. Yes. Aku. Yastaqimu. yastaqimu. Ya kan? Ya. Yastaqimu. Nah, kalau masdarnya betul coba kok istaqama yastaqimu, masdarnya deh Istiqoman. istiqamatan. Istiqomatan. 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 Ya, pakai tabuleknya. Oh ya. Tabulek itu menurut sebagian pendapat kan ada tabulek tuh mah. Ya. Itu tanda kemuliaan tuh. Ya. Misalnya kalau memang bisa orang istiqamah dalam kebaikan, dalam penderitaan, dalam segala hal lah pokoknya tetapnya istiqamah kan mulianya. Itu mangko pakai tabuleknya sebagian pendapat ya. Zakah kan pakai ada tabulek mah. Ya, baik. Dakwah, sholah. Jadi masdar nan jagih tabulek itu menandakan tugas kemuliaan. Misalnya kiamah. Kiamah apa tuh? Kiamah. Tertutup. Kiamah. Kalau kiamah kan berganti, hancur. Orang nan paham maka dapat mulia. Kalau tidak paham memang dapat hina dia. Tapi itulah pernah ada guru saya mengatakan itu, sudah meninggal dia, Pak Ahmad Zaini. Jadi dia mengatakan gitu. Kalau alif
tabulat di masdar itu pada umumnya menunjukkan kehormatan. Kalau bisa dilaksanakan, kok namanya memahami bacaan lain. Nah, ya, makanya nggak seperti bahasa Indonesia atau bahasa, kita singgung orang Indonesia. Nggak seperti bahasa selain Arab dong. Kalau bahasa selain Arab nggak ada maksud-maksudnya dong. Coba tanya ke guru lain ya, jangan bosan mengecek kok. Pakai tabulat itu, tabulat namanya tamarbutah ya, dalam masdar itu adalah satu tanda kemuliaan. Jadi kalau bisa melaksanakan itu, bagus. Kalau tulisan sholat, ada enggak tabulatnya? Ada Pak. Ada. Kalau zakat? Ada juga. Karena kalau bahasa Indonesia tertulis semua. Dakwah ada. Istiqamah ada. Jadi di sini adalah mustaqim, isim fa'il. Kalau isim fa'il seperti ini berarti bisa 6 buah. Kan ya? Ya. Dijadikan 6 buah. Ya, coba buat pertama. Imun. Mustaqimani. Langsung apa Pak? Dimarfukan aja deh, mustaqimun. Mustaqimun, mustaqimani, mustaqimuna. Itu laki-laki baru. Dusila. Mustaqimin. Mustaqimi. Istiqomah, mustaqimi. Mustaqiminatin. Iya. Itu Pai Kapo itu Pai Tasrifil Madi. Kok isim fa'il sama isim apa kan biasa saja. Mustaqimun, mustaqimani, mustaqimuna. Terus apa lagi? Mustaqimatun, mustaqimah pakai tamarbutah. Mustaqimatun. Mustaqimatani. Mustaqimatun. Ya. Jamak perempuan, ada alif sama ta. Itu dia. Jadi kalau mustaqim apa artinya sebenarnya? Kalau dilihat dari susunan aslinya tertambah 3 huruf itu, apa arti sebenarnya? Orang yang tetap pendiriannya. Iya, orang yang tetap pendirian, orang yang selalu berusaha tetap pendirian. Pendirian di mana? Benar. Kebaikan. Jadi kalau siratal mustaqim, jalan yang benar. Jalan yang baik. Ya, menurut aslinya ya kalau yang benar kan ragu orang entah benar-benar satu apa tuh. Jalan lurus. Jalan orang yang selalu bertahan pada yang atau cara yang selalu bertahan pada yang benar. Itu caranya. Yang benar. Iya, yang benar itu dari mana? Dari Allah. Hanya dari Allah. Kalau ada nanti benar pendapat filsafat, merujuk itu ke Allah. Keluar daripada apa yang dikatakan Allah berarti batil. Ini enggak karestek kok. Tapi asal jangan tuduhan lah. Kalau tuduhan pada orang berang orang. Coba lah inoan. Kira-kira nan bisa diterima kalau nan batil. Tidak terima dong. Misalnya dalam Al-Quran ambil kalau padusi dapat kalau membagi harta berapa? Sepertiga dari laki-laki. Ya, kan celik jumlah. Misalnya anaknya 2, laki-laki cik, padusi cik. Baca dong. Laki-laki dapat 2, padusi dapat cik. Sepertiga padusi dapat. Itu. Kan begitu tu terus tu. Cubalah. Menurut nan sabananya. Nan padusi ko kapai balaki kini apa di laki dirang.
Alah, Pak. Ya, Kacau itu. ni. Kemudian laki-laki ko untuk ditanggung jawab atau menanggung jawab. Non rasional. Jadi itu mangko diagihnya sebagian. Nah laki-laki ku 2 bagian karenanya kepai babini. Ada kelainan. Itu ada kelainan itu kan ikunan rasional yang pertama itu mangko keinginan ambung baca Quran itu. Jadi jangan terlalu banyak contoh-contoh kanan dan lain-lain. Alun tentu malese-lese contoh itu. Dapat bed. Jadi itu. Jadi kalau ihdi itu, ko soal Nikola itu kuah dan Niko kuah pemahaman dengan baik, memahaminya lah. Jadi artinya sabana kau kalau kira-kira lah di dalam itu. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma ada orang mengartikan tunjukkanlah kami itu mengkawak kadang-kadang tanya orang alun tentu lain. Alun tentu jalanan bana itu lain. Sabananya ala tentu. Tapi dipakai ihdi. Itu mangko sebagian orang ihdi itu mengira-ngira artinya bimbing. Ada yang pakai tunjuk itu sebab awak nak berkuasa doanya. Nak beri hidayah tu Allahnya bagi-bagi itu. Itu mangko bermacam-macam. Cuma bagi awak tentu bisa awak pilah-pilah, bisa nak pakai. Itulah tandanya awak ada ilmu. Itu saja. Jadi ihdinas siratal mustaqim ya. Barangkali awak baca dalam apa solat kalau misalnya jumlah solat fardu sebarang 7 balik kali. 7 balik kali. Ya 7 balik kali baca ko ya. Iya, Pak. 7 balik kali. Dibimbing atau mohon hidayah supaya tetap pendirian nambana. Nambana itu hanya dari Allah. Awaklah pelajari lo. Ternyata rupanya nambana itu lah tahu mereng-mereng atau melangga-langga wak. Basobok lah. Dari itu nangka patang. Apa itu wa ma yakfuruna lain takkan tulisan petang lain. Wa ma yakfuruna biha Illal fasikun. Illal fasikun. Itu jadi. Jadi ke awak lain. Cuma kau misalnya kalau awak sakit, kau sama-sama ya. Kalau mengeluh-ngeluh, apa kira-kira itu? Melawan berat. Enggak, lah pasik atau enggak? Mengeluh. Fasik ya, Pak. Ya Allah. Aduh, Pak. Terima saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah saja, Pak. Alhamdulillah. Hebat. Jadi awak bincang-bincangan saja. Jadi kalau marang-arang lah boleh lah. Marang-arang. Jadi tu makasih awak tu sama-sama apa itu ya, bukan guruku istimewa lah dari murid. Ini sanangnya bercerita tu kalau awak anda sedang mengalami itu, ya nak? Coba kalau awak ya, berarti berdiri. Berarti berdiri yang. Cobalah misalnya waktu sedang tiba vertigo tu. Tapi kalau lapai vertigo tu bisa. Dokternya tu ya dong. Kalau tiba vertigo nak bisa ngeceknya bapak. Alah sudah failan. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Ya. Lah berikut tadi Ibu Didi, sekarang Ibu Sabrina lah. Silakan ke Bu. Jawab cukup.
Oh, Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim Coba orang ghairil balik. Coba lah itu Sirat. saja. siratal ladzina an'amta alaihim. Itu saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba Ibu baca menurut kemampuan Ibu. Baca suara lah tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal itu badal, ya, Pak. Hah? Siratal isim, tapi dia menggantikan yang sebelumnya. Siratal saja. Siratal ladzina. Ya. Jadi Ya. kalau nan badal ku apa kok badal? Pengganti. Nan digantinya sangge siratal saja apa sadunya ke belakang? Siratal ladzina. Jalan. Sangge itu perlu. Kajian badal dulu. Badalku kan kalau badal haji lah tahu orang ganti haji. Kalau badal di kata-kata kalimat apa tuh? Nan lah takkan ada Bu, nan masih tinggal di ingatan mengaji badal. Kulih mengkulih. Ya nan bahasa Indonesia ya lah main kulih-kulih terpayah tau. Menggantikan kata sebelumnya. Iya, Kan ada ihdinas betul itu. siratal mustaqim. Iya, Jadi menggantikannya. siratal lagi diulang. Ya, maksudnya menggantikan seluruhnya atau menggantikan sebagian kan ada. Oh iya ya dulu itu. Ada. Siratal ladzina Seluruhnya ya Pak. Siratal ladzina. Kita ini Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Semuanya ini. Semuanya Yang jadi. Ya. Yang digantikannya yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jangan pula ihdina tuh. Siratal. Siratal mustaqim. Iya. Kan ini yang kita minta. Dimohonkan siratal mustaqim. Lalu ini siratal mustaqim itu dijelas maksudnya memang badal itu penjelas juga cuma dinyatakan siratal mustaqim yang mana? Maksudnya cara pendirian yang kokoh itu bagaimana? Cara pendirian kokoh yang telah engkau pernah berikan kepada mereka. Ini pun masih perlu tafsir. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ini mengganti siratal mustaqim. Yang digantinya ini semuanya ini. Itu kata Pak Bet tadi kul min kul. Jadi kullu ya. Ada nanti semuanya. Sebagian Iya. Saya telah makan sambal semuanya. Semuanya habis. Saya telah makan sambal sepotong. Sebagian. Ya. Ustadz telah datang sepatunya. Nah, jadi ini baik, ini badal dari siratal mustaqim. Apalagi Bu yang Ibu baca yang itu kan ilmu seluruhnya, apalagi siratal ladzina an'amta alaihim. Apa yang bisa Ibu ingat lagi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal semuanya itu badal dari siratal. Ya. Kalau diurai sirotol jalan. Kalau ada satu lagi, kalau badal itu sama juga itu di atas baris sirotol itu kan jadi maf'ul ya. Iya Pak. Ini masuk mustaqim. Nah maka di sini pun barisnya kalau ditanya kenapa sirotol pula, kan gitu. Berarti maf'ul juga dia Pak? Iya itu maka dia yang digantikannya itu juga. Nah itu makanya dia tetap juga menjadi badal, tetap juga maf'ul semuanya ini. Kan berarti mengganti
tidak salah saya bahasa Inggris ada juga pernah saya mengajarkan itu substitute namanya. Substitute. Substitute. Misalnya biasanya makan beras ganti jagung. Awak macam SMA bahasa Inggris dulu. Tapi ini tidak diulang-ulang lah, banyak lupa. Lah. Nah, jadi apa ini? Coba kalau Ibu uraikan satu-satu. Alladzina. 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 Orang-orang. Bentuk. Sebagai Cara menguraikan itu begini. Bentuk kata dulu terus jabatannya. Hanya kalau Ibu sebutkan semua itu tadi kan badal jabatan seluruh. Kalau ini satu-satu. Siroto ini kata benda ya. Kata isim. Nah. Alladzina. Alladzina. Isim kata benda juga. Isim apa namanya? Isim mausul. Isim mausul ya. Iya, mausul itu artinya isim WSL penyambung induk kalimat sama anak kalimat. Anak kalimat. Ini anak kalimatnya. Ya. Kemudian pengetahuan Ibu tentang allazi itu isim mausul berapa buah? Oh, ada sekurang-kurangnya saudara allazina ini. Allazina. Iya, Allati. boleh 6. Apa yang 6 itu? Ada bentuk satunya, bentuk satunya apa? Allazi. Allazi. Allazani. Iya. Allazina. Itu laki-laki itu. Kalau perempuan? Allati. Allatani. Iya. Allat. Iya, Allai. 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 Ya, Allai. Jadi 6 ya, Pak. Ya, 6. Masih banyak. Kita kan belum begitu tuntas. Ada silat, ada aid, macam-macam. Sebelum nanti, kalau sudah kuat bahasa kita nanti sudah apa, ditambah yang kecil-kecil, saya pun masih banyak kekurangan saya. Tapi makin lama makin bertambah dia kalau nah, kira-kira kalau jabatannya di sini sebagai apa? Sebagai sirotul lazina, mudhof ilaih. Ya, sampai mana mudhof ilaihnya? Sebagai allazi. Terus ke belakang alladzina an'amta alaihim. Dikumpulkan itu, semua yang kena sirotul lazina an'amta alaihim. Itu menjadi mudhafun ilaih dari sirotol. Dari sirat itu yang disandarkan, yang diterangkan, sedangkan yang menerangkannya alladzina an'amta alaihim. Jadi si mudhafnya sirat, alladzina an'amta alaihim, jumlahnya itu mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih pada hakikatnya baris kata bendanya kemana? Ke bawah. Jadi itu maka kata Pak Isral kadang-kadang fi mahalli kasri katanya. Ya. Betul, orang pesantren Lirboyo itu kancang. Pengintar aja. La mahalla lahu bil aid. Itu kalau saya enggak saya bawa ke situ karena yang orangnya enggak di pondok. Kalau di pondok itu kerjanya taruh siang malam. Ikut ndak menggaleh macam lah. Terus baik, apalagi belakangnya? An'amta. An'amta bentuk apa itu? Bentuk fi'il madi. Fi'il madi. Apalagi yang Ibu baca di sini fi'il madi ini? An'amta. Ta sebagai fa'il. An'amta. An'am sebagai fi'il. Iya Kak, Pak? Ya. Nanti di payuan sama kawan. An'amta, ya. An'amta, kalau fi'il madinya itu asalnya ini kan dari... Ini kan fi'il madi juga ini. Iya.
Tapi pelakunya, si fa'ilnya anta. Nah, ini kotak, kalau dilihat uraian 14 itu kotak keberapa? Coba Ibu buat dari nomor 1 sehingga lancar pula. Apa pertamanya? An'ama ya Pak? Ya, An'ama, an'amu, ya, an'amat, ya, an'amat, an'amata, an'amna, ya. an'amta, Ini dia. an'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Itu dia. Itu ya. Jadi Engkau ini kotak ke-7. Ya, ke-7 tadi kan sudah Ibu baca an'amta. An'amta. Ya. Ada maf'ulnya apa enggak? An'amta. Tunjukkanlah kami. Ya, Tapi fa'il. itu fa'il. Maf'ul yang Maf'ulnya ada kami, nahnu. lah kacau. Apa? Ibu Didi ada maf'ulnya tuh. Tunjukkanlah kami, an'amta. Mana tunjukkan? Telah memberi nikmat. Ya, yang telah engkau beri nikmat. Alaihim. Ada maf'ul. Alaihim. Alaihim ini maf'ul. Ya, gairus sharih. Pada mereka. Oh iya ya, alaihim. Pak Beta kan aja. Gairus sharih. Sampai tadi. An'amta alaihim. Iya ya Pak. Alaihim. Jadi ala huruf jar, him yang dijarkan. Dia berfungsi sebagai maf'ul. Tapi maf'ulnya gairus sharih. Gitu. Iya. Itu kadang-kadang saya pertanyakan, kenapa tidak langsung aja an'amtahum? An'amtahum. Kan pas tuh. Iya, tapi tapi kan jadi maf'ul bi, jadi kalau an'amtahum ya Pak langsung. Iya, langsung. Kan alaihim maf'ul juga. Iya, maf'ul ini. Alaihim. Nah, maf'ul pelajaran awak ya. Menjapui balik nalalamo yang Pak Ajan. Kalau di TV mengingat yang lupa dong. Iya, sama badal tadi, ada badal yang satu kata yang digantikan ada yang satu sebagian, seluruh. Ada yang seluruh digantikan, ada menggantikan sebagian. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau sekiranya dipakai di sini siratal ladzi saja bagaimana? Coba ke belakangnya. Bisa nggak? Siratal ladzi. Jalan yang engkau. Coba teruskan nggak bahasa Arabnya tadi kan kata sambung mausul. Bisa nggak? 6. Kan sudah Ibu belajar 6 tadi. Coba bisa nggak? Siratal ladzi bukan ladzina, bukan al-ladzina. Ladzi dipakai. Siratal Ayo ladzi. berpacu. Siratal ladzi. An'ama. An'ama. Apa maksudnya Pak? An'ama. Coba Pak Israel. Siratal ladzi an'ama alaihi. Coba Pak Tommy. Coba dan yo lah. Siratal ladzina. Nah, ini kan tidak ada kan Pak. Alladzi kembali. Ya sekarang dipakai bukan al-ladzina tapi al-ladzi saja. Berarti yang pertama. Saja. Siratal ladzi. Coba. Ayo berpacu.
An'ama. Iyalah iya apa salah itu. Jadi lazi satu ya Pak? Ya. Contoh lazi. Satu laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Kalau tidak itu, coba sambung dari ke belakang. Lazi an'amu. An apa Pak? An'ama ya? Iya. Jadi anta ini enggak dirubah-rubah ini Pak, biasa. Yang dirubah alaihimnya itu. Itu surat al-lazi an'amta Alaihi. Itu kece Bu Didi itu. Alaihi lah ya. Alaihi. An'amtanya enggak dirubah. Iyalah enggak ya? Ya. Tentu jalan yang telah memberi nikmat ke atasnya. Nah, ini allazina ini kan maf'ul ini. Ya, allazina kan sebenarnya dia mudhafun ilaih tapi gabungan dari sirat. Jadi jalan orang-orang kan banyak itu. Jalan orang-orang telah memberi nikmat ke atas mereka karena sudah orang-orang. Cuma kalau satu jalan orang yang ada satu orang tuh. Jalan orang yang telah memberi nikmat yang ke atasnya. Coba kalau diganti allazina menjadi allati, ayo. Allati. Siratal lati an'amta alaiha. Lanjut satu lagi soal Pak. Coba kalau diganti Allai, coba. Allai itu Siratal lai an'amta Alaina. Alunnya pas lah ya. Alaitunna. Ya. Alaihinna. Jadi konan dapat nikmat ko kalau luru-luru ngaji laki-laki pusing. Ke laki-laki. Pusing tak dapat nikmat kalau itu dong. Laki-laki kan nyob pembimbing. Jadi itu lah menggau apa namanya? Mengaruk sabi gawang gali garu di gaul lah itu gawang lah di gaul. Banyak yang tagawi lah Pak. Yang tagaru. Karena jarang latihan Pak. Baru mulai latihan. Baru mulai ya Pak Bu Didi. Jadi baru ada tafsirnya siapa yang maksudnya mereka, itu baru di ayat lain. Itu tafsir lain. Siapa ini yang telah mendapat nikmat dari Allah? Apa model nikmatnya? Model nikmat yang diberikan Allah apa ya? Makanya nikmat yang paling hebat apa? Coba. Iman. Itu maka lari iman sama Islam ini. Kalau nikmat harta ko mode-modeko ya, kalau lah nikmatnya keimanan diberi, berarti hartanya menjadi amal soleh. Maka jangan mabuk na pergi ke Makkah dong. Amal soleh Pak. Iya, maksud saya mesti cari ilmunya dulu. Jangan ada paham kelas 1. Kalau pakai Kristen dia apa dosa apa nak dia. Ya. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ya. Siapa yang him? Sedikin, suhada. Dijelaskan. Apa nikmat yang mereka peroleh? Coba. Coba as-syuhada apa nikmatnya? Itu kan ada di dalam Al-Quran yang dimaksud him ini adalah siapa? An'am alaihim minan nabiyina. Nabi. Apa nikmat yang diperoleh Nabi? Nabi Pak diajarkan ya itu yang disebutkan tadi. Nabi
dikasih dia iman, dikasih ya ketaatan. Bukan soal banyak hartonya dong. Siapa lagi? Minan nabiyina, as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin. Orang soleh itu apa nikmatnya? Ya kesolehannya itu. Iya. Nah, yaitu ya, itu makanya kalau balik pun ke surat Al-Asri itu kan itu Al-Asri, masa berjalan. Renungkanlah dalam-dalam, dia jalan terus. Manusia merugi. Illallazina amanu. Amanu itu didalami juga, dibaca. Dan amanu itu kan secara umum percaya, percayanya kepada Allah itu rukun iman. Nah, tapi percayanya itu beriring juga dengan amilus solihat. Amal soleh itu mana? Nah, jadi amal soleh itu tetap itu yang dinilai, bukanlah jabatan, bukanlah. Tapi kalau mengerti dia jabatannya jadi amal soleh, hartanya jadi amal soleh, hidupnya jadi amal soleh gitu. Nah itu ya, jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi ini penjelasan atau mengganti seluruh dari ini siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu berarti kalau begitu harus ditirulah, diikutilah Nabi, diikutilah syuhada, diikutilah orang siddiqin, diikutilah orang-orang soleh. Nah, itu maksudnya. Jadi Al-Fatihah saja telah menentukan imam bahwa ya. Iya, Al-Fatihah itu kan mengandung dikandungnya seluruh ayat itu. Mana awaknya? Satu-satu ayat. Harus dipahami mana satu-satu kali. Betul. Anta. Terus silakan ini coba Pak Tommy lah. Pak Tommy silakan Pak Tommy. Pak Bet ini agak pandai ya Pak Tommy. Pak, kalau kita sangkut-sangkut itu Pak Bet yang meluruskan. Menjaga sehat. Insyaallah. Ghairil maghdubi. Ya, a'udzu dulu. A'udzu billah. Syaitan. Apa? Ghairil Alaihim. Ghairil maghdubi, dot ya. Ya. Ghairil maghdubi. Ya, coba baca sekali lagi, Pak. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ko tepas salah yang sama, tapi awak jangan menganggap begong bisa di selain Pak Tommy itu. Kalau ghairi ko kawannya. Ya. Tapi kenapa ke bawah barisnya ya? Ya maghdubi. Ghairinya ya. Kan ada ghaira, ada ghairu. Ghairil. Coba lihat ke ayat ke atas. Mana kira-kira ini? Saya bantu ya. Alladzina an'amta alaihim jadi apa? Oleh sirat. Badal. Bukan badal. Yang badal seluruhnya. Kalau alladzina an'amta alaihim jadi apa? Oleh sirat. Mudah ilaih. Menerangkan ya. Ya. Kemana kira-kira tadi baris alladzina itu terus ke belakang? Ke bawah. Bawah. Ini coba jawab ala terarah tuh. Jadi ini berarti yang mudah filai barisnya. Mau ikuti mudah filai alladzina. Ya. Jadi kenapa baris
baris ghairi kok baris bawah dia? Ya karena mengikuti dari atas tadi. Hah? Mudhof ilaih, mudhof ilaih ya. Ya. Iya, dia sebenarnya menjadi mudhafun ilaih juga dari sirat. Ya. Jadi kalau dimunculkan sirat, bagaimana bacanya di sini? Sirata ghairi. Sirata khairil Iya. maghdubi. Sirata ghairil maghdubi alaihim. Ya, sirata ghairi. Gitu. Jadi jelas mudhof ilaihnya di sini. Cuma mudhofnya menompang ke atas. Jadi itu kan yang kita minta. Jadi jalan orang-orang yang telah memberi nikmat engkau atas mereka, itu nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi di sini jalan yang tidak dimarahi atas mereka. Itu makanya berbeda. Mahmud Yunus berbeda, penafsir lain beda. Jadi kalau Mahmud Yunus tetap balik kepada Nabi. Dia mengatakan berarti jalan yang tidak dimarahi atas mereka. Jalan yang tidak dimarahi itu siapa? Nabi-nabi. Tapi ada perginya lain pula. Maksudnya bukan seperti jalan Yahudi. Lihatlah buku. Itu jarang dipahami orang gitu ya. Saya baca Mahmud Yunus, baca yang lain. Pergi saya Malaysia, pergi ke pustaka, saya lihat juga sana. Gitu perselisihan itu. Tapi nggak perlu diperdebatkan. Itu makanya orang-orang Yahudi sama yang lain melihat kita sholat kadang-kadang marah dia karena paham begini. Maka sebagian orang ada umum pokoknya jalan nggak bagus kata. Sementara orang yang baca Fatihah itu nggak sampai penganakan sinando. Pokoknya baca lah. Itu tingkat masih pemula. Ya. Kata ghairi. Iya. Jadi sirata ghairil maghdubi. Jadi cara atau jalan bukan yang dimarahi atas mereka. Himnya tetap balik ke Rasul, tapi sebagian himnya lari kepada Yahudi. Ya. Kata ghairi ini ada masuk kepada yang seperti atas, bawah, di kanan, ghairi. Tapi dia menjadi mudhaf ilaih dari sirat. Kata-katanya kata ghairi sendiri. Iya. Ini kata menidakkan. Ya, dia sebenarnya ada ini kajiannya mengenai ghairi. Yang belum belajar kita kata-kata yang seperti bisa apa itu banyak, ada kata-kata yang berbentuk isim, berbentuk apa dia. Nah, itu belum, itu nanadu hadis. Dan maghdubi, kenapa barisnya maghdubi? Itu tidak maktubah. Zaraf madruf. Karena rasanya nazar. Tapi mudhafun ilaih. Ya. Tempat itu kan membantu. Mudhafun ilaih dari ghairi. Iya. Baris bawah ya. Ya, itu sebabnya. Nah, mudhafun ilaihnya. Alladzina an'amta alaihim, jumlahnya itu kan mudhafun ilaih dari sirat. Iya, Pak. Nah, sekarang ghairil maghdubi alaihim mudhafun ilaih juga dari sirat. Cuma kalau diuraikan satu-satu, maghdubi itu mudhafun ilaih dari ghairi. Jadi sandar menyandar sandar. Jadi sandar terakhir ini maghdubi. Ya, kalau yang di atas ini berbentuk jumlah. Alaihim kan jar majrur juga. Kalau alaihim di sini, alaihim atas mereka. Bisa nggak di himnya kan him juga ini. Himnya siapa maksudnya ini himnya? Ini yang berselisih. Kalau Mahmud Yunus lihatlah terjemahannya. Tetap apa dia linear. Jadi tidak atau lain yang dimarahi atas mereka. Jadi jalan, kalau terjemahan bahasa Indonesia saya lihat
bukan jalan yang dimarahi atas mereka. Jadi seolah-olah sebagian jangan tunjukkan kami jalan yang dimarahi. Kalau lari ke Yahudi ini, jadi jalan Yahudi yang dimarahi. Jadi ada permohonan di atas dari atas, bimbinglah kami atau tunjuklah kami jalan lurus. Jalan yang lurus yang berpendirian benar itu adalah jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, nabi-nabi, siddiqin, syuhada. Bukan yang dimarahi atas mereka. Jadi kalau bukan yang dimarahi atas mereka, bukanlah jalan yang dimarahi atas mereka. Kalau balik ke orang selain bukan Rasul tadi, berarti seolah sebagian orang mendakwakan, berarti Allah ada menunjukkan orang jalan yang dimarahi. Nah, jadi nanti dikomplain oleh Allah, enggak pernah saya menunjukkan orang yang marahi. Allah tetap menunjukkan apa. Nah, itu ya, itu pengembangan pemikiran. Lihatlah tafsir di mana-mana itu sampai ke situ, tapi itu sudah kaji yang halus-halus ya, yang apa. Jadi yang jelas di sini ini alaihim bisa balik kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, bisa balik kepada selain itu maghdubi. Karena lihat Al-Qur'an maghdubi itu faba'u bighadabin. Nanti kita lihat insyaallah hari Sabtu depan diulang lagi. Sudah saya tandai, mungkin Ibu bisa ditandai lagi ya. Nanti kalau mengaji hari apa? Hari Sabtu ada mana tandanya itu? Kan sudah 99 ya. Sudah 100, Pak. Sudah 100 ya. Jadi nanti supaya nampak kembali itu, oh ya, ada nanti itu sudah saya tandai nanti di apanya di. Kemarin kan sedikit saja antara 80 berapa tadi itu. Ada saya baca pagi. Apa itu? 8, lihat nanti mulai 87, 88, 89, 90. Nampak itu kembali. Ya. 90. Ya. Di Al-Baqarah itu kembali. Jadi itu maka di sini ghairil maghdubi ya. Maghdubi. Maghdub itu kembali kepada Yahudi atau pokok yang tidak mengikuti maghdub. Apa arti maghdub? Isim fa'il, bentuk isim fa'il, isim maf'ul. Maf'ul, Pak. Apa fi'il madinya? Godaba. Apa mudarinya? Yugodibu. Yugodibu. Kalau yugodibu itu sampai huruf, boy. Itu kan salah. godaba. Godaba yakdibu. Ya. Bisa yakdibu, tapi lihat kamus yang ada nanti itu mungkin yakdubu, ya. Yakdubu. Atau yakdibu itu gunanya kamus supaya kita lihat. Iya. Apa isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya dari godaba? Godibun. Ya, godibun. Kalau isim maf'ulnya? Apa? Isim maf'ul? Magdubun. Ya, magdubun. Jadi magdubun bisa 6, godibun bisa 6. Kan itu. Jadi magdubun alaihim. Magdubun. Di sini dipakai bukan la tetapi ghair. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi. Ya. Jadi kalau kita bacanya ghairil maghdubi, itu stresnya, Pak. Iyalah. Maghdubi mudah-mudahan. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Salah kalau begitu. Itu makanya kalau kita sedang baca apa itu, kalau saya begini. Kalau mulai membaca ihdina itu agak ditarik angok seketik. Awak bermohon kan, siapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Paham awak tuh? Mengikuti nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Karena tanpa diberikan Allah nggak dapat. Terus baru kita pahami lagi. Menggeleng kepala atau menyatakan yang di atas. Ada yang di atas tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kedua-duanya orang itu tidak maghdub, tidak dallin.
Tapi kalau kita menyimpang, misalnya kita pindahkan, jangan ditunjukkan yang dimarahi, jangan ditunjukkan yang sesat. Sebagian orang khawatir, mana pernah saya tunjukkan orang sesat, karena dia. Terserah, itu pengembangan ya, pengembangan. Makanya saya suka melihat-lihat tafsir, kemanapun apa tafsirnya saya lihati, bagaimana menafsir orang. Kalau yang Al-Baqarah 87, 88 sampai 90 itu diapakan Pak soalnya? Maksudnya supaya sebenarnya kemarin waktu hari Sabtu kan itu di situ hanya disebut mereka itu yakfuru biha ilal fasik. Kefasikannya itu selain mereka tidak mau menerima Al-Qur'an, di situ makin jelas supaya kita ingat ayatnya bagaimana sikap mereka. Itu maka kata orang itu maktub. Kalau yang mengatakan misalnya Uzair, itu juga maktub. Uzair itu karena dia alim, orang mendakwa bahwa dia anak Tuhan. Kalau dia orang Nasrani, Isa karena dijelma kepada Isa, itulah anak Tuhan pula. Berbagai. Sebenarnya kalau dipelajari nanti tidak ada serupa apapun. Jadi kalau sudah sama pandangan orang, jadi sama harapnya. Jadi tidak melebihi, tidak mengurangi. Kalau sekarang kan seolah-olah orang-orang yang dekat, yang paham dengan Tuhan, dialah yang dekat. Yang tidak, macam-macam. Masih banyak kajian-kajian ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Terus ada lagi di bawah. Silakan Pak Bet. Pak Bet lain. Penutup Pak Bet. Walad dhalin. Sebenarnya di sini inilah. Sebenarnya kalau di sini kan ghairi dipakai. Ghairi apa artinya? Selain. Ya, selain atau tidak. Kalau la? Tidak. Nah, ada nggak bedanya nih? Bukan. Kalau dikatakan ini misalnya la nafi jenis, kadang-kadang bisa juga terjebak kita. Jadi ini kalau sebagian mempelajari kawaidnya, ini la-nya la taukid. Jadi menguatkan lagi. Di atas sudah dikatakan bukan yang dimarahi atas mereka, berarti dan bukan di situ pengertian untuk menguatkan, bukan pula cara orang yang sesat. Berarti kalau lengkapnya di sini kan siratal dhalin jadi. Jadi cara orang yang sia-sia, makanya untuk lebih pasnya kita cobalah kalau mau orang di dunia berdamai, maksudnya jangan berkelahi, coba tunjukkan bagaimana sih sebenarnya Tuhan yang sebenarnya. Pasti nanti ditemukan menurut Al-Quran. Tuhan yang sebenarnya, pengakuan manusia itu, makanya sudah saya baca buku yang tebal juga, itu ditulis siapa itu? Manusia mencari Tuhan. Yahudi bagaimana caranya, Nasrani bagaimana, Islam bagaimana. Jadi untuk mencari Tuhan atau untuk mengenal Allah, sebenarnya bagaimana itikat. Inilah bagai-bagai manusia. Ada digambarkan model begini, ada model begini, ada model begini. Ada malah nggak ada. Jadi itu makanya kalau ada dua cara yang dimarahi itu, yang marahi dan sesat. Ini jadi pernyataan itu ke diri kita, ini maka jadi penegas dia. Sebenarnya dhalin itu bentuk apa itu Pak Bet? Kata benda, kata kerja atau huruf?
Kata benda. Kata benda. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Bentuk banyak. Bentuk banyak, banyak laki-laki, banyak perempuan. Banyak laki-laki. Laki-laki. Nah, ini dalam keadaan baris bawah atau atas atau baris depan? Baris depan. Nah, kenapa pula baris depan? Kalau baris depan, dalun lah dia. Baris atas. Baris atas. Nah, baris atas. Itu kalau dikatakan la nafi jenis, tapi ini sebagian mengatakan adalah la untuk takkid penegas. Jadi itu makanya yang pasnya kalau membuat intonasi ya, tekanan suara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ndak jalan charce, ndak jalan dan syur, tapi yang ya di atas itulah. Kalau paham ke situ. Tapi kalau balik ke Nabi biasa saja. Ghairil maghdubi, Nabi itu tidak dimarahi, Nabi itu tidak sesat. Dua versi ya. Boleh, nggak ada yang salah satu pun. Cuma orang itu kekhawatirannya saja. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Fatihah dibaca. Ini yang saya katakan tadi. Wawunya belum dianukan, Pak. Wow belum di. Wawunya ini sebenarnya enggak wow atap ini. Kan wow atap kepada ghairi kali apa ya? Karena jalan-jalan kan. Ya, itu makanya kalau dikatakan ini diatapkan, tapi dia lanya di sini penegas. Jadi seolah-olah kalau diulang balik, itu makanya kalau sehalus-halusnya, kenapa di atas pakai ghairi? Aturannya kan bisa di bawah, di atas begini. La maktuba alaihim. Terus waladdallin. Tapi dipakai ghairil maktubi, yang satu dipakai la. Saya pun sebenarnya itu masih mencari. Sebab biasanya begini, Pak, Ibu. Kalau orang itu, maka perasaan orang yang berpengetahuan makin hari tidak ada ilmunya. Sebab untuk sampai apa itu kadang-kadang kan lama. Tapi kalau orang yang nggak ada ilmu, maksudnya ya sudah kenyang dia. Makanya cari ilmu itu nggak puas-puas. Kan terpikir oleh kita ini. Ghairi tidak, selain. Kalau la tidak juga. Ya, jadi itu maka di sini dulu memang saya menduga ini memang la nafi jenis seperti. Cuma kenapa dia, kan nafi jenis itu mengataskan kata benda. Misalnya zalikal kitabu, terus apa belakangnya? La. Iya, zalikal kitabu la raiba, raibi. Kenapa di atas barisnya? Adalah. La apa namanya itu? Bukan. Itulah nafi jenis. Sama bahasa Inggris pakai no dia. Kalau no, Ibu Sabrina, kalau no masuk ke kata kerja apa? Bagaimana kata kerja Ibu Sabrina? Misalnya ada kata kerja misalnya work atau smoke. Masuk no, bagaimana? Jadi benda, jadi isim, dari jeren. No smoking. Jeren itu nanda butuh. Ya. Jadi jeren namanya. Jadi kalau yang itu jeren tuh, Bu. Tapi kalau yang jadi kalau yang itu kan kata kerja. Tapi kalau bahasa Arab misalnya la ilaha, kan itu dibaca. Kan ilah itu kata benda. Itu maka di atas barisnya. La ilaha. Jadi tidak ada ilah. Jadi diartikan tidak ada, jangan tidak. Kalau tidak itu dipakai don't, didn't, haven't. Itu kata kerja.
Pak kira-kira kalau beraja bahasa aku? Senang Pak kalau lah paham. Gotoba tadi Pak Yaltobu. Ya ampun enggak dapat. Dia coba dia ulang-ulang dapat seketek. Gotoba. Gotoba tadi asalnya gotoba. Yaltobu. Enggak kedengaran. Terus putus. Nah, jadi bagaimana? Nggak kedengaran Bu. Putus. Jadi bapak-bapak ibu, jadi ulang-ulanglah membaca Fatihah. Ulang Bu Dini. Gotoba, Yaltobu, Gotban. Itu masdarnya. Ya, Gotban. Sudah ibu lihat dalam kamus? Kamus halaman 297. Kamu Yunus Bu? Ya, satu aja masdarnya Bu, bentuknya. Ban, Pak. Ya, satu saja. Ya, satu saja. Satu saja ya. Ya. Nah, ghadaba yakdubu. Yakdubu ya? Yakdobu. Yakdo. Oh, yakdabu, bukan yakdubu ya. Ghadaba yakdabu. Gotban. Gotban. Gotban, Pak. Gotoban. Gotoban. Ghadaban. Ghadaban. Ghadaban ya. Kalau hadis bunyinya begini, Rasulullah mengulang-ulang la taqdab, la taqdab, la taqdab miraran berkali-kali. Dia mengatakan jangan marah. Itu fi'il apa itu? La taqdab, la taqdab. Fi'il amar. Bukan. La taqdab. Menahi. Nehi. Nehi itu 6 juga itu. Ya. La taqdab. Terus yang duanya? La taqdaba. La taqdaba. Kalau banyaknya laki-laki. La taqdabu. Kalau perempuannya? Taqdabat. Bukan. Itu fi'il madhi. La taqdabi, hilangkan nunnya. Terus apa lagi? La taqdaba. Iya, la taqdaba. Terus? La taqdabna. La taqdabna. La taqdabna. Ya. Lihatlah di situ. Jangan marah keturunan. Lihat, dipelajari seluruhnya. Menyebutnya murah. Tapi penyebab orang tidak marah itu kan panjang rentetannya. La taqdabna ya. La taqdabna kalau melarang wanita-wanita supaya jangan marah. Tapi kalau satu orang mungkin suaminya atau anaknya mengatakan kepada ibunya la taqdabi. La taqdabi. La taqdabi. Kalau ke bapaknya atau ke anak laki-laki la taqdab. La taqdab. Parat dada miraran, maka mengulang-ulanglah Nabi itu. Bisa dibaca. Jadi hadis ini dibaca dulu. Mungkin ada sababul wurud, kenapa muncul itu. Jadi enggak begitu nampak hadis, baca ini. Begitu nampak hadis, panjang. Awal la marasailum aja hadis cuma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini diulang-ulang Fatihah ini ya. Memang ada dibacakan oleh sahabat Fatihah ini untuk mengobati orang sakit. Itu kan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Tapi yang paling pokok harus kita ini dulu yang saya gariskan di atas ini. Baca dengan baik, banyak itu dari segala hal. Kemudian baru pahami dengan baik dari segala hal, baru amalkan. Nanti kalau sudah itu melayang saja, bahasa sudah putih marifatnya. Putih marifat itu kan orang pintar. Kalau awak beraja pilul ke marifat capek. Kalau orang, contoh orang babengke, begitu datang sehidi, ndawak lah tahunya. Salah. Lah tahu. Jadi ini dibaca Fatihah. Jadi Fatihah umul kitab. Dibaca-baca tuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin.
Ala dinuan dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dengan kerendahan hati ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang saya sebut tadi. Apa mau ditekankan suara atau dilulukan? Imam Sudais saya lihat ada direndahkannya. Imam yang lainnya ada ditinggikan. Jadi intonasi, tanya Ibu Sabrina dulu. Intonasi dalam bahasa Inggris bagaimana? Intonation. Intonation. Tergantung sikonnya ya Pak. Itu tergantung sikon. Gitu ya. Jadi begitu pula. Cuma sebenarnya yang kita ungkapkan itu kesimpulannya ada yang mengungkapkan yang sudah menurut fitrah, ada yang mengungkapkan yang sebenarnya tidak esensial. Itu makanya ada yang menganggap ungkapan ini esensi sudah dibawa dalam hidup kita, ada yang datang dari luar. Ya, misalnya kalau mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, apakah memang dari luar atau memang sudah dari dalam? Tensi. Kok kajinya lah SS8 kan? Dari luar, dari dalam itu apa maksudnya Pak? Misalnya kan diajari oleh Rasul kita, bertakbirlah kamu katanya. Apa takbir itu diajari oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala sesuatu, dari alam. Itu sudah ada dalam diri kita aslinya, dibuat atau memang dimasukkan dari luar ke dalam? Sudah ada. Oh, dimasukkan. Sudah ada, Pak. Kata Pak Bet sudah ada. Ibu Sabrina mulai bingung lagi. kan belajar dulu kan, tahu kita Allah itu lebih besar dari alam. Ya, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Maksud lebih besar bukan badannya ya? Iya, bukan. Kekuasaannya. Iya. Biarpun ilmunya, biarpun segalanya. Enggak ada yang menyamai dia. Bagaimana menyamai dia? Nah, ini sudah diberikan kepada kita. Cuma datang Rasul diutus oleh Allah supaya membangkitkan itu balik. Itu yang saya sebutkan. Sebenarnya air yang dinaikkan ke rumah atau di pengairan sawah kan sudah ada dalam tanah. Terus cuma dia dinaikkan oleh pompa, dinaikkan oleh irigasi. Jadi ada di dalam diri kita ini menurut fitrahnya sudah sebenarnya itu. Cobalah dalam-dalami. Coba nggak ada, cobalah nggak ada macam mana. Karena tidak kunjung dinaikkan, tidak kunjung dibuka. Dilatih sebenarnya barang tuladu. Manusia menurut fitrahnya kan mengakui yang maha kuasa, cuma nggak kunjung. Ada yang bentuk batang kayu, ada macam-macam. Dan dilatih. Itu nama kecian ma'rifat itu. Kalau sengaja lah tahu, cuma dikencongannya. Itu kan kayu petang tuh, namanya fasik. Fasik. Lah, amborasa kaji bahasa kita ini seperti ini ya. Untuk Sabtu depan, untuk hari Minggu depan, insya Allah ya. Kalau enggak saya baca insya Allah dalam surat Kahfi sudah dikatakan, kenapa engkau berjanji itu tidak mengatakan insya Allah? Karena Allah yang berkuasa. Itu makanya seruan saya, siapa yang pergi ke sawah, pergi ke toko, pergi ke kantor, sebelum masuk ke kantornya membacalah dia Masya Allah wata illa billah.
Alun sampai mulai berangkitnya, ala nampaknya ladangnya, kian saya nampak proyeknya, masya Allah, la quwata illa billah. Dan di kisah aku sampai ni karjo, barakah hebatnya bagai. Itu sombong, beko kita nan laki-laki seorang lain. Akafarta billazi khalaqaka min turab, lalu buangku kejadian. Jadikan dari tanah. Iyalah. Iya. Hebat. Lah dalam kaji Pak. Dalam mana Bu Didi? Lah S3 kemana Pak? S3 ketek tapi S8. S8. S1 saya ada ijazah Pak. Inilah S8. Bisa ambo bagi ijazah, guru bagi ijazah. Ya, ambo cetak ijazahnya. Ajaztuki, aku ijazahkan kepada engkau supaya mengajarkan. Ya, Pak. Bisa dipakai ijazah itu di rumah tahfiz, Pak? Iya, bisa. Tapi jangan heboh lo dari mas sanatnya tuh. Sanat dulu tanya ya. Ya, tapi lawak kecaan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ambo beraja sama orang Minang ya, Mak. Iya, Pak. Ya, dia orang Minangkabau ya mau beraja. Iya. Maka itulah jodoh tinggal di Minangkabau. Tinggal di Minangkabau. Iya, pengembangannya. Nah, jadi beku baraja. Kini kalaulah aduh muda-muda atau ibu-ibu samonya bawa Pak lamaja do akalah kambang. Jadi lambo laporkan engku ilmunan angku agi dulu lah bagian kurang kinilah diajar orang doh. Anang angku itu loh. Dapetnya dari sekolah lah dulu. Diajarkannya. Jadi batali-tali. Mudah-mudahan al ilmu yuntafa'u bih. Iya, Pak. Insyaallah. Nyolah lawak calik tu selama ndak pahamnya isi Al-Qur'an lah kebaca-bacanya ponis tapi ndak bawa tunjuk orang. Lah pasti bingung. Aku jujur salah. Iya, Pak. Alhamdulillah benar. Mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Takwil itu masdar dari mana itu? Takwil coba buat fi'il madi. Takwil awala alima. Bukan. Awala. Awala itu kalau awal nggak bertasdid wawnya apa artinya? Permulaan. Permulaan. Permulaannya mendasar atau di atas nan nampak? Yang Mendasar. nampak saja. Kalau mau mendasar dia digandakan wawunya. Oh iya. Nah, kalau awala saja nampak saja. Ya. Kalau awalan nan nampak saja. Tapi kalau awala, coba apa mudariknya? Awala yu'awilu. apa masdarnya? Yu'awilu. Masdarnya? Awalan. Takwilan. Bukan. Awala yu'awilu Takwilan. Jadi itu yang 4 huruf itu jadi pakai tata jadinya ya Pak untuk master. Balagha yuballighu tabligan. Fassara Yufasiru tafsiran. Itu maka tafsir. Ya. Kalau saddada Yusaddidu tasdidan. Itu maka ditasdidkan. Saddaka Yusaddiku tasdikan. Yusaddiku. Jadi berdoa kita, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Wa ta'wilan, jangan ta'wilan. Wa 'allimnal hikmah wa ta'wila. Oh iya. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabiyah. Ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Padang le Pak. Padang le Pak. Aywa. Ila liqa. Padang lagi.